Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul bermuajahah, yang ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat bertampaikan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita Ali Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh, para sepuh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga yang sama-sama kita hormati wabil khusus yaitu Sohibul Bait, keluarga daripada Bapak Suharyanto dan Ibu Elis serta seluruh keluarga besarnya yang pada malam hari ini rumahnya dipakai untuk ngaji. Mudah-mudahan dengan wasilah berkumpulnya kita di sini, hajat-hajat daripada Sohibul Bait yang baik-baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati segenap aparatur pemerintah, Bapak Ketua RT 08, Bapak Karyo beserta seluruh jajarannya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mengisi ta'lim pada kesempatan malam hari ini berapa menit Pak Idin? Paling lama setengah jam. Oke. Bisa mau tanding lagi. Marilah jangan di-post tandingnya ya. Marilah sama-sama kita simak pembacaan kitab Riyadul Badi'ah, di mana pada bulan yang lalu menjelaskan tentang masalah sholat di perjalanan. Bisa sholat jamaah, bisa qashar, bisa ya iya jamaah, ya iya qashar. Untuk kesempatan malam hari ini marilah sama-sama kita membahas tentang masalah sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu sholatil jamaati, bab menjelaskan tentang sholat berjamaah. Ia adapun sholat berjamaah fardu kifayatin, itu fardu kifayah, ala ahlil baladi, kepada ahli kampung. Wajibu dan wajib alaihim, kepada mereka, iqomatuha, mendirikan sholat berjamaah, fi mahallin, di suatu tempat, zahirin, yang nampak, linnasi, bagi orang, la yastahyi, yang sekiranya tidak akan merasa malu, ahadun, salah seorang, bin dukhulihi, untuk memasukinya. Sholat yang kita kerjakan, baik yang sifatnya wajib atau yang hukumnya sunnah, baik yang 5 waktu ataupun selain dari yang 5 waktu, ada yang bisa dilaksanakan secara sendiri, bisa juga dilaksanakan secara bersama-sama.
Kalau sholat itu dikerjakan sendiri, maka itu dinamakan dengan sholat munfarid. Sholat dewekan namanya sholat munfarid. Bapak tadi sholat isya dewekan di rumah, ngerti dewekan? Sendirian di rumah di pojokan gelap, ya dinyamukin. Ya. Itu namanya sholat isya secara munfarid. Ada lagi sholat itu dikerjakan dengan cara bersama-sama. Itu dinamakan dengan sholat berjamaah. Antara munfarid dengan berjamaah, kedua-duanya sama-sama menggugurkan kewajiban sholat kalau kita kerjakan. Cuma tetap beda, ya pahalanya yang berbeda. Di sini dikatakan awwalu man shalla jama'atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali melaksanakan sholat berjamaah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi udah dari dulu nyontoin kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat itu hendaknya secara berjamaah. Kita suka jamaah enggak? Suka doang, cuma ke masjidnya ora gitu ya. Itu sholat berjamaah. Rasul yang pertama kali melaksanakan sholat berjamaah. Wal jama'atu min khosoisi hadhil ummah. Dan sholat berjamaah ini termasuk adalah khususiat untuk umat Nabi Muhammad, di mana pada umat-umat terdahulu tidak ada yang namanya sholat berjamaah. Wa aqalluha fi ghairil jum'ati imamun wa ma'mumun. Dan sholat berjamaah paling minimalnya selain daripada sholat Jumat adalah cukup dengan satu orang imam dan satu orang makmum. Berdua doang cukup, satu imam, satu makmum. Cuma kadang-kadang kalau sholat berdua, apalagi temennya temen deketnya deket banget, itu sholatnya nggak jadi-jadi, hancur. Ya Pak Idin ya, canda baik. Ya, temennya yang satu maju jadi imam, candain dari belakang, dicolek lah, digancel lah, segala macam. Gitu begitu. Ya pokoknya kalau sholat berjamaah, satu orang imam, satu orang makmum, itu sudah sah. Wahia afdolu minal infirad. Sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih unggul daripada sholat munfarid. Bisab'in wa isrina darajat, dengan selisih yaitu 27 derajat bandingannya. Tapi 27 derajat itu kalau makmum ikut bareng takbiratul ihram dengan imam sampai beres. Ya kalau dapat ujungnya doang mah nggak nyampe 27. Ya. Nggak nyampe 27. Misalkan Bapak berangkat dari sini pas qomat, nyampe ashabah kan misalkan udah kelewat 2 rakaat, itu udah nggak 27 lagi. Yang 27 mah yang ngikut dari awal sama imam. Itu seperti itu full, ya. Cuma kadang-kadang kalau potongan kita, jangankan sholat 5 waktu, kadang Jumatannya pada telat. Saya mah orang arti, ya. Jumatan telat seminggu sekali masih telat juga. Kenapa bisa pada telat begitu Pak? Kenapa? Sibuk? Bukan lah, nggak sibuk. Kadang yang kagak ngapa-ngapainnya telat-telat juga. Orang pada telat sholat berjamaah terutama Jumat. Kenapa telat? Sebab umumnya nggak pada tahu masuk waktu sholat jam berapa. Patokannya asar zuhur jam 12, asar setengah 4. Padahal kadang-kadang zuhur itu kadang terjadi paling pagi itu jam setengah 12, kadang udah azan. Itu seperti itu, ya. Coba deh saya ngetes bapak-bapak yang di luar, yang sebelah kanan saya. Ayo. Subuh azan jam berapa subuh? Jangan ingat HP.
Ya, kalau di Alinaya 445 ya. 443 ya, meleset dikit nggak apa-apa dah, dimaafin. Zuhur jam berapa, Pak? 12.01 ya, betul. Asar? Ya. Maghrib? Ini lancar banget niat HP ya. 17.56. Nah, itu kita kudu tahu ya, tiap hari itu bergeser ya. Nah, sekarang ini ibarat di puncak mah di puncak, Pak. Maghrib jam 6 ya. Zuhur jam 12 bahkan lebih. Ntar lama-lama nyusut lagi, Pak. Nyusut lagi jam 12 pas, ntar jadi jam 11.59 terus lama-lama setengah 12. Nah, yang banyak celaka itu di setengah 12. Kadang-kadang ada makhluk saya nyebutnya. Itu Jumatan udah sholat serokat baru nyampe. Iya, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau begitu mendingan pulang, Pak, sholat zuhur di rumah 4 rakaat. Gitu ya. Ya. Itu Jumatan begitu kagak jadi Jumatan yang seperti itu. Nah, sholat jamaah 27 derajat. Apa hukum daripada melaksanakan sholat berjamaah? Wahia fardu kifayatin. Hukum daripada sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Kan ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah. Kalau sunnah mah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak masalah. Ya, nggak dosa. Kalau bahasanya fardu berarti wajib. Ya. Walaupun wajibnya sifatnya kifayah. Maksud kifayah ini kalau ada yang ngerjain, udah yang lain gugur kewajiban. Misal, mana contoh fardu kifayah selain sholat jamaah? Misalkan ada yang meninggal. RT 8 warganya jumlah berapa orang? 100. Itu kakaknya. 100 kakak. Misalkan satu kakak kali 3 aja. Ya. Satu laki, satu suami, satu istri, satu anak. Misalkan. Kalau bininya 2 lain lagi. Ada yang bininya 2? Nah, misalkan berarti 100 kakak kali 3 udah 300 orang. Ada yang meninggal. Misalkan ada yang meninggal 1 orang di RT 8. Misalkan dari 300 orang itu yang ngurusin misalkan paling 10 orang. Misalkan. Maka yang 10 orang ini menggugurkan kewajiban yang berapa? Yang berapa? 289 orang. Kan yang satu meninggal. Kan tadi 300. Itu nggak bagaimana sih? Kan yang satu meninggal gitu. Nah, berarti yang digugurkan kewajiban itu banyak. Sama kayak sholat berjamaah, Pak. Sholat berjamaah. Dari RT 8, misalkan, yang berjamaah qasabah tibang 5 orang. Ada 5 orang? Lebih apa? Lebih kurangnya mohon maaf. Misal 5 orang. Maka yang 5 orang ini menggugurkan kewajiban yang 295 orang yang dipanggul sama dia. Makanya mau ke masjid ora jadi lagi. Saya mau berangkat pengen berak, saya mau berangkat pengen ngencing, saya mau berak ada telepon. Begitu. Itu pahalanya sangat gede. Ya, sholat berjamaah ke masjid. Kan bisa saya sholat jamaah di rumah? Bisa. Ngajak bini, ngajak anak sholat di rumah bisa. 1 orang imam, 1 orang makmum. Cuma kalau kita sholatnya ke masjid, dapat pahala berjamaah, ya iya pahala berjamaah, ya iya pahala syiar, Pak. Ya. Jadi kalau orang Islam pada sholatnya ke masjid, itu agama itu akan syiar dengan sendirinya. Ngerti nggak syiar? Kelihatan bentuknya, jadi bukan jumlahnya doang yang banyak, tapi memang kelihatan adanya, eksistensinya kalau kata orang sono mah. Itu seperti itu. Sholat jamaah. Siapa yang wajib melaksanakan sholat berjamaah? Idza kanu min ahlil wujub. Kalau memang orang tersebut termasuk ke dalam orang yang wajib melaksanakan sholat berjamaah. Siapa?
biangkanu zukuron. Satu, yang wajib melaksanakan sholat berjamaah adalah laki-laki. Kita laki-laki? Laki-laki. Tuh, berarti kita termasuk orang yang min ahlil wujub, termasuk orang yang wajib mendirikan sholat berjamaah. Baligina, orang yang sudah balik. Ya iya laki-laki, ya iya balik. Bapak-bapak udah pada balik? Bapak-bapak udah kebangetan balik. Ya, kebangetan balik. Ya. Bapak-bapak kebalegan ya kalau katanya. Udah lewat. Ya. Laki-laki sekarang balik itu 15 tahun. Bapak misalkan sekarang kalau udah 30 tahun, berarti udah 2 kali balik gitu. Ya. Apalagi yang 45 udah berlebat baik. Makanya kata saya tadi bapak-bapak udah kebalegan. Ya. Itu termasuk min ahlil wujub. Ya. Ahroron. Kemudian adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Wa dhahara bihim asyiar. Kemudian zohir nampak kepada mereka asyiaru syiar. Isi syiar di sini adalah suara azan. Ke rumah bapak kedengeran nggak suara azan? Kedengeran doang, ya. Kedengeran. Kalau sekarang mah, ya dari masjid bunyi, HP bunyi, ya kadang-kadang TV juga bunyi. Bahkan kalau yang di rumahnya ada jam sholat, nah itu kadang-kadang waktu sholat bunyi juga. Ya, karena kan serba ada aplikasinya. Ya, ada jam sholat itu kalau di luar waktu sholat dia murotal baca Quran. Nanti waktu azan dia azan. Itu seperti itu zaman sekarang. Karena mah tinggal maunya. Ya. Kalau zaman dulu mau ke masjid jauh, jalannya becek, jalan kaki, mau wudhu kudu nimba. Bener. Ingat nggak Pak waktu kecil? Bapak kecil dulu apa langsung gede? Gede dulu, kecil apanya? Ya, itu seperti itu. Kalau karma kan enak, ke masjid udah terang, jalannya cakep, nggak kudu jalan kaki, tinggal ngeng. Walaupun kadang hilang motor di masjid gitu ya. Terus kalau mau wudhu tinggal muter keran, udah enak karena udah tinggal ibadahnya gitu, tinggal bisa bersyukurnya. Cuma kan kadang-kadang kita bersyukurnya ini yang belum bisa. Itu begitu, bukan kurang lagi, belum bisa ya. Itu seperti itu. Ya beda. Antara kurang dengan belum bisa itu beda ya. Kalau kurang berarti, kalau bahasa kurang berarti kurangnya dikit. Misalkan 100 dia baru bisa 90, berarti kurang berapa? 10. Kalau kurangnya karena 90 itu bukan kurang. Ya, ya Pak ya. Itu ngaku aja bareng-bareng sama kita. Ya. Itu begitu. Sekarang masuk kepada syarat-syarat berjamaah. Ini udah berapa menit Pak Idin? Saya takut didehemin Pak Idin. Ya. Hilang tulisannya. Wasurutul jamaati tis'atun. Syarat-syarat berjamaah itu ada 9. Tenang, nggak dibahas semua. Sampai subuh. Al-awwalu yajibu alal muqtadi, wajib kepada seorang makmum ayyanwiya untuk niat al jama'ata sholat berjamaah awil iktida'a atau niat menjadi makmum. Ya. Jadi kalau mau sholat berjamaah kemudian posisi kita menjadi makmum, ya, itu wajib hukumnya ketika niat itu kita niat berjamaah atau niat menjadi makmum. Makanya kalau di pengajian dulu suka diajarin, misalnya sholat isya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, terus adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, dari lafad-lafad yang barusan saya baca itu enggak semuanya wajib. Usolli fardal isya'i itu wajib 3 tuh. Usolli fardal isya'i. Usolli itu namanya qasdul fi'li. Ya.
Fardol isya'i, fardo fardiyah, isya'i namanya ta'in. Usolli fardol isya'i itu wajib hukumnya lagi niat. Dalam hati ya, niat nggak kudu diomongin. Ya, kalau Bapak misalkan sebelum takbiratul ihram nyebut usolli, tapi pas takbiratul ihram hati kagak ngomong, sholatnya kagak sah. Mendingan sebelum takbiratul ihram nggak usolli, tapi pas takbiratul ihram niat di hati, itu sah. Nah, usolli fardol isya'i arba rokaatin sunnah. Ya, jadi walaupun nggak disebut, tidak mengganggu keabsahan sholat kita. Terus nyebut apa lagi? Mustaqbilal kiblati, mustaqbilal ka'bati, itu sunnah juga. Ya, adaan ini untuk menentukan sholat yang kita kerjakan, sholat ada apa sholat kodok. Nah, gitu. Misalkan berjamaah berarti sholat ada. Misalkan kita mau kodok sholat, tinggal ganti adaan dengan kodoan lillahi ta'ala. Usolli fardol isya. Misalkan mau kodok nih, malam kemarin misalkan isanya bablas, habis dari pos ketiduran, ya pos lagi baik. Gitu ya, zikir di pos ya wajib. Kadang-kadang covid nggak pre ya, udah penutupan ngaji pos mah nggak penutupan ya. Tahu Idul Fitri penutupan nggak Pak Idin? Enggak. Ya, sampai mana tadi? Nah, misalkan mau kodo isya, usolli fardhul isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Ilo kodo berjamaah ya. Kodoan lillahi ta'ala. Tinggal ganti lafaz adaan dengan kodoan lillahi ta'ala. Ribet pakai bahasa Arab, pakai bahasa kita bisa. Saya niat sholat fardu isya kodo karena Allah Ta'ala, jadi tuh enteng. Sholat mah gampang, cuma awang ngelaksanainnya. Itu begitu. Ya. Kemudian wajib hukumnya kalau berjamaah nyebut makmuman lillahi ta'ala. Ya, nyebut makmuman lillahi ta'ala. Walaupun kita nggak tahu imam kita siapa. Sholat Id misalkan nggak ada banner misalkan zaman dulu. Misalkan ashabah sampai manjang kemari. Misalkan kan orang tahu imamnya siapa, nggak kenal, itu tetap sah. Yang penting kita nyebut makmuman lillahi ta'ala. Bagaimana kalau sholat jamaah kita sebagai makmum nggak nyebut makmum di dalam hati waktu niat? Nah, falau taroka hadhihin niyah, kalau seorang makmum meninggalkan niat ini, niat menjadi makmum atau niat berjamaah, au syakka fiha, atau dia ragu-ragu, tadi gua pas takbiratul ihram niat jadi makmum apa ora ya? Niat enggak. Wa taba'ahu, lalu dia ngikutin imam fi fi'lin, di dalam pekerjaan, au salamin atau salam ba'dan tidharin kasir, setelah menunggu yang lama. Ya, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ya, jadi kalau Bapak sholat berjamaah tapi niat nggak jadi makmum, padahal udah ngikutin gerakan imam, maka sholat Bapak batal. Paham ya Pak? Paham. Jadi ntar kalau berjamaah Bapak sholat lagi. Itu begitu. Ya. Atau Bapak tadi misalkan ragu-ragu. Ya, sholatnya udah kelar nih. Tadi gue niat makmum kagak ya. Pasan tadi pas takbiratul ihram gue meleng. Misalkan malah ngiatin apa di masjid, ada apa misalkan, atau malah ngelamun nggak, ragu pokoknya niat jadi makmum apa enggak, maka sholatnya batal ya, wajib diulang kembali. Jadi nyebut makmuman kalau dalam sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Itu seperti itu. 1, 2 wasani ayya'lama al-muqtadiya af'alal imami. Ya. Yang kedua, syarat berjamaah itu adalah seorang makmum harus mengetahui gerak-geriknya si imam. Jadi makmum kudu tahu imam lagi ngapain. Ya. Bagaimana caranya? Bi ayya'lama intiqalatihi bi ru'yatihi. 1. Makmum bisa tahu gerakan imam dengan cara melihat secara langsung. Berarti mungkin posisi dia di mana? Berada persis di belakang imam, bisa niat langsung. Au ru'yati sofin au ba'dahu,
atau melihat barisan. Misalkan dia ada di barisan ketiga, berarti kan imam kealingan, nggak kelihatan. Maka yang bisa jadi patokan dia adalah barisan yang ada di depannya. Maka kalau di depannya belum gerak, jangan dulu gerak. Kalau memang yang jadi patokan kita itu dia, ya. Ausima isautihi, atau dengan mendengar suara imam zaman sekarang nih, ya, pakai mic apa namanya, mic kancing, mic kuping lah, macam-macam pokoknya ya. Ada yang ditaruh di kancing, ada yang ditaruh di kuping. Kalau saya paling begak taruh di sini, Pak. Kenapa? Pala saya gede. Itu kadang-kadang giniannya kecil. Ya, apalagi sholat tarawih aswab, ya Allah. Itu kalau pulang gini saya pada bengker nih gini misalnya. Makanya suka saya ganjel pakai itu kayak tisu biar terlalu sakit. Ya, apalagi dulu mah dikuntel-kuntel kabelnya di situ, mungkin sakit baik ya. Begitu. Ini mah curhat dikit. Ya. Itu. Iya. Iya. Iya nggak ngomongnya di sini, pengajian lain kagak ngomong, maksudnya begitu. Itu begitu. Hilang lagi Pak ini. Nah, itu bisa. Ausoti mubalighin sikotin, atau mendengar suara mubalig yang sikoh. Kalau di Masjidil Haram kan suka ada yang ngomong setelah omongan imam, itu namanya mubalig. Ya, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, itu mubalig gitu ya. Bisa dia juga dipakai patokan buat kita. Ya, itu ya, tar Pak Idin yang jadi itunya. Ya. Itu seperti itu. Jadi syarat yang kedua adalah harus si makmum itu mengetahui akan gerak-geriknya siapa? Imam. Yang biasanya pada salah mah di sholat id, Pak. Ya, kalau sholat id kan sebelum Fatihah itu takbir dulu. Ya, rakaat pertama berapa kali? 7. Rakaat kedua 5. Ini kadang-kadang orang yang sholatnya setahun sekali, terus softnya paling belakang, ya. Kadang-kadang habis takbiratul ihram, imam takbir dia ngapain? Ruku, ya. Itu kadang-kadang seperti itu ya, banyak video seliweran seperti itu. Sholat mah jangan dibuat bercanda ya, Pak ya. Wasalisu ayyutabi'u fiha. Satu lagi Pak Idin, jangan dulu dehem. Ya. Yang ketiga, syarat sah berjamaah adalah makmum harus mengikuti imam fiha di dalam af'al. Ya, fiha di dalam af'al. Jadi wajib hukumnya makmum ngikutin gerakan imam. Kalau bahasanya ngikutin, berarti adanya di mana? Belakang. Kalau di depan namanya ngeduluin. Gitu ya, Pak ya. Kalau di samping namanya ngebarengin, bukan nyampingin, ngebarengin, ya. Kalau di belakang namanya ngikutin, ya. Maka wajib makmum itu semua-muanya setelah imam, ya. Bahkan begini, kalau ada makmum takbiratul ihramnya bareng dengan takbiratul ihram imam, batal salatnya. Ya. Imam masih begini, Allahu baruhu mau ke A, ya. Makmum udah ngangkat, itu batal salatnya. Ya. Maka makmum wajib hukumnya nunggu takbiratul ihram imam biar kelar dulu. Ya. Bahkan kalau baru bar, ya, baru nyebut baknya belum nyampe ro, kita udah ngangkat, itu masih batal. Maka kudu benar-benar udah selesai takbiratul ihram baru kita makmum ngangkat, ya. Ada beberapa gambaran yang memang diperbolehkan makmum itu ngebarengin imam, hanya sekedar bareng, ya, bukan ngeduluin, ngebarengin. Mana contohnya? Baca amin, ya. Itu baca amin sunnah hukumnya antara makmum dengan imam, aminnya bareng, sunnah hukumnya. Makanya kalau di kita kadang-kadang sebagian ada imam, ada yang baca setelah waladhdallin itu nggak langsung amin. Rabbighfir lana wali walidaina atau wali walidina baru amin. Ya, cuma kalau di sini jarang dipakai. Ya, kalau di Alinayah dipakai. Begitu.
Masih. Imam besar Bapak Aulidin. Ya, seperti itu. Ada juga kadang-kadang begini Pak, ada kadang juga barengin imam hukumnya wajib. Kalau tadi makan barengin imam yang hukumnya sunnah, baca amin tuh. Ada juga yang ngebarengin imam, bukan duluin, ngebarengin imam hukumnya wajib. Mana contohnya? Yaitu seorang makmum ngebarengin bacaan imamnya, bacaan fatihahnya imam. Kita sholat taraweh berjamaah, imamnya wasol. Ya, kalau kita ngikutin dia, misalkan imam baca fatihah, kita ngedengerin, kita baca fatihahnya pas imam baca surah, nggak bakal apa? Nggak bakal kecandak, nggak bakal kekejar. Maka boleh, bahkan wajib hukumnya, makmum itu membarengi bacaan fatihahnya imam. Misalkan keselengi dengan amin, nanti tinggal dilanjut lagi setelah amin. Misalkan baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam di depan waladhdallin. Kita makmum amin. Tinggal lanjut. Habis itu ngapain? Ihdinas siratal mustaqim. Itu baru 3 ya. Jadi syarat berjamaah ada 9. Yang pertama tadi adalah seorang makmum harus niat menjadi makmum atau niat berjamaah. Yang kedua, seorang makmum harus mengetahui gerak-geriknya siapa? Imam. Yang ketiga, makmum wajib hukumnya adalah mengikuti kepada imam di dalam af'al. Itu baru 3 ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari apa-apa yang saya sampaikan besar manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kekurangan diri saya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ij'al wasil wa taqabbal misla sawabi ma qaranahu min kalamikal hakim wa baraka ma talawnahu min kalamikal qadim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa ila nutil habibi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha wa min yaminiha ila shimaliha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan ila arwahil madhkurin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cakep Mas.